Seninya Anis Kembang itu selain benar-benar dia itu burung berkicau, tapi dia burung kelanginan. Dan kemudian sampai saya itu pernah bekerja pakai sepeda motor, ada burung Anis Kembang, saya suka Anis Kembang mau saya tukar sepeda motor aja nggak boleh yang punya pada waktu itu. Waktu itu ya? Iya, pada waktu itu. Jadi untuk Anis Kembang bunyi itu pada waktu itu senilai sepeda motor satu. Itu ya. Pada dasarnya kalau disangkar gantung aja bisa, apalagi ketika disangkar yang besar kan gitu. Nah, sangkar yang kecil aja bisa, berarti di sangkar yang lebih besar lagi kan bisa. Ini kalau Anis Kembang itu kira-kira bisa enggak itu dipoligami? Oke guys, balik lagi di Burung Kicau TV. Kali ini Burung Kicau TV mendatangi ya seorang narasumber dan juga penghobi burung Anis Kembang khususnya. Di sini saya ketemu dengan Om siapa Om namanya Om? Dwi Umara PF. Dwi Umara PF ya. Ini di Kota Salatiga kebetulan, dekat dengan kota saya sendiri. Di sini beliau sudah menggeluti Anis Kembang ini sangat lama sekali ya. Makanya untuk hari ini saya pengen tanya-tanya sedikit untuk menjadi narasumber tentang pemilihan materi Anis Kembang ya di sini. Kalau untuk ciri fisik yang paling utama dari Anis Kembang itu kira-kira bisa jangan jelaskan nggak Pak Dwi? Kalau untuk ciri fisik paling itu hanya sekedar prediksi ya. Biasanya untuk yang burung ramping itu jantan, kalau yang semok itu biasanya betina. Tapi kalau udah dewasa, kalau yang jantan itu cenderung bunyi, rajin ngeplong, variasi lagu. Soalnya ada betina juga yang ikut bunyi juga ngeplong. Cuman di sini monoton mau ngeplongnya. Nah, kalau untuk jantan biasanya dia akan membawakan lagunya itu sudah mulai bervariasi, indah, gitu, bervariasi. Kemudian disertai dengan ngerol, yaitu lagu dengan durasi yang panjang nyambung terus. Nah, kalau betina biasanya nanti semakin dewasa dia akan semakin mekar badannya, itu semacam kayak pertumbuhannya itu dia kayak semok gitu loh. Kemudian di situ dia akan dengar bunyi burung jantan, dia akan ngetir-ngetir, mengepakkan sayap ya. Itu biasanya betina. Adapun jantan yang ngedrop juga bisa ngeter-ngeter seperti itu. Cuman itu kan hanya sekedar gambaran saja. Jadi ada kalanya jantan itu ngeter juga, itu ketika dia ngedrop atau dia lagi mabung itu biasanya dia juga ngeter. Gitu ya. Kalau untuk apa ya, ada kriteria nggak, kriteria khusus atau ciri khasnya Anis Kembang itu burung yang nembak, ngerol atau gimana itu kira-kira ya, untuk kita juga pelajaran juga ya, karakternya itu seperti apa kira-kira burung Anis Kembang itu? Kalau untuk Anis Kembang ya jelas di sini karena yang dini itu ngerolnya, jadi burungnya harus di sini ngerol dengan durasi yang panjang tanpa putus. Jadi dia nyambung dengan bawaan lagu yang banyak, variasi ganti-ganti, tapi dia terus tanpa putus gitu. Kemudian disertai dengan buka paruh yang lebar sama volume yang kencang, itu baru bisa dijadikan sebagai untuk ikut lomba ya, ikut event, tidak hanya sekedar bunyi. Karena sekarang burung Anis Kembang itu semakin kesana semakin bagus-bagus, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu burung Anis Kembang ngeplong aja sudah bisa masuk juara, nah gitu. Apalagi ngerol, ngerol di gantangan bisa dipastikan dia masuk nominasi. Itu dulu. Sampai ketika event kan ada yang betinanya sampai dibawa pakai itu senggek di atas kan, digantung. Oh iya, pakai tiang gitu ya. Nanti kalau sudah mulai start baru diambil itu untuk Anis Kembang itu seperti itu. Tapi berjalannya waktu orang pada ngekereskan, pada kolaborasi, kemudian ini yang punya kelebihan ini dengan ini kelebihan itu dijadikan satu, ditemukan, kemudian menghasilkan yang seperti yang diharapkan, dengan ngerol, mental bagus, volume kenceng, tebal, buka paruhnya lebar. Nah, sekarang semacam itu. Makanya kalau kita tidak mengikuti kriteria sekarang untuk zaman dulu, sekarang udah ketinggalan.
Iya, iya. Berinovasi terus ya berarti ya, Berinovasi. menciptakan sebuah inovasi baru Betul. untuk mengikuti zaman ya. Iya. Anis kembang itu juga ternyata burung fenomenal juga ya, burung Iya. lama juga. Saya pahami juga di sini Fenomenal dan burung kelangenan. kelangenan ya. Iya. Jadi ketika asik ngobrol itu akan lebih asik lagi ketika ditemani kopi dan kicauan anis kembang. Oh, itu ya? Iya, Beda dengan murai kan. Murai kita juga pelihara, tapi ketika burungnya baru ngobrol asik dia getak-getak itu kan di telinga kan ya. Ya itulah seninya anis kembang itu, selain benar-benar dia itu burung berkicau, tapi dia burung kelangenan. Kelangenan ya. Dan dulu pernah menjadi burung termahal. Iya. Kalau untuk sejarah jenengan sendiri bisa senang dengan anis kembang itu dari mulai tahun berapa, Pak? Nah, kebetulan saya pada waktu itu tahun 2001 sebenarnya saya suka burung tuh, saya peliharanya anis kembang. Karena pada waktu itu burung yang mahal. Iya, iya, iya. Nah, karena saya suka sesuatu tuh yang bagus. Nah, biasanya bagus itu kan mesti harganya mahal. Iya. Saya kebetulan belinya anis kembang. Ketika pada waktu itu tahun sekitar kurang lebih 2001 itu saya beli anis kembang. Kemudian sampai saya itu pernah bekerja pakai sepeda motor, ada burung anis kembang. Saya suka anis kembang, mau saya tukar sepeda motor aja nggak boleh yang punya pada waktu itu. Waktu itu ya? Iya, pada waktu itu. Jadi untuk anis kembang bunyi itu pada waktu itu senilai sepeda motor satu. Itu yang menjadikan saya sampai sekarang menjadi suka dengan anis kembang, meskipun burung semua pergi itu saya suka, tapi anis kembang yang menjadi kelangenan saya. Jadi ketika saya breeding, saya lomba, kemudian saya jadikan sebagai penghibur, pelipur atau untuk ngisi kesibukan, saya anis kembang tetap ada di rumah. Ada. Karena pada waktu itu ketika saya beli burung itu yang mahal-mahalnya itu di anis kembang, dan saya peliharanya anis kembang. Iya. Malah nggak beli murai dan sebagainya ya. Memang kelangenannya di situ ya, anis kembang ya. Betul. Kemudian saya juga waktu itu ya juga semua jenis burung saya ada pada waktu kan. Saya juga dulu kan karena saya kerja di luar. Di sini saya buat hiburan, saya kan lomba burung. Jadi semua jenis burung waktu itu ada. Punya semua jenis burung. Tapi yang menjadikan kelangenan yaitu anis kembang. Iya, iya, iya. Kalau anis kembang sendiri rawatannya ribet nggak sih, Pak? Untuk rawatan hariannya gimana itu? Kalau untuk anis kembang itu sebenarnya simpel ya, karena dia itu mengikuti kita, bukan kita ngikuti burung. Dalam arti kita mau rawat pagi, mandi, mau mandi sore, mau mandi malam itu no problem. Jadi terserah kita, di mana waktu kita luang, kita bekerja, pulang sore bisa kita mandikan sore, gimana kita waktu luang, sore aktivitas, adanya waktu malam, bisa sambil santai-santai kita mandiin burung anis kembang di malam hari, itu juga bagus. Gitu. Justru malah kebanyakan kalau untuk pelomba, itu malah bagusnya, idealnya mandi di malam hari, karena untuk menstabilkan biayanya. Berarti nggak harus pagi terus, nggak harus siang terus, nggak harus sore terus ya? Enggak. Itu kalau untuk rawatan harian biasa ya. Kalau untuk rawatan mungkin settingan, kita bicara settingan sudah masuk ke arena lomba. Istilahnya kita mau masuk ke arena lomba lah, burung itu sudah siap. Itu rawatannya berbeda atau sama itu, Pak? Sebenarnya sama cuman persiapan saja, hanya ditambah EF-nya yang perlu dinaikkan. Gitu ya, ditambahin ya. Misalkan jangkrik hariannya 1, tambah lagi 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Jadi untuk satu untuk mengangkat kebirai, yang kedua sebagai power, sebagai tenaga. Iya, tenaga ya. Iya, jadi untuk rawatan sama, harian sama. Biasanya untuk malam hari saja kita main di EF. Bisa jadi dikasih kroto, atau nanti buahnya yang diganti, biasa pakai pepaya, tapi di malam hari ya bisa dikasih buah pisang. Iya. Tapi kira-kira ada nggak anis kembang itu yang rewelan gitu, terus ada yang macet, nggak mau bunyi lagi? Nah itu untuk rawatannya, misalkan burung ini rewel itu, jenengan juga bisa antisipasi, sudah mungkin pengalaman di situ juga bisa. Iya, tetap ada. Namanya burung mungkin dia trauma, atau dia shock, atau dia posisi lagi ngedrop, dia itu jadi ngambek bunyi, ada. Cuman kalau kita
paling untuk mainnya kita di genjot EF saja. Karena ketika dia itu burung rewel, burung kurang sehat, burung itu ketika dikasih nutrisi yang bagus, yang banyak, otomatis ketika dia badan bugar sehat, otomatis fit, dia badan fit, otomatis dia akan birainya akan naik. Nah, ketika sudah birai naik, baru nanti kita tempel ke betina. Betina dia untuk merespon birainya, ketika lihat betina birai, dia akan senang, dia pengen ngerayu, otomatis dia langsung mengeluarkan bunyinya sebagai bentuk dia merayu betina tadi kan itu. Itu sebenarnya simpel aja. Kita genjot EF, kemudian kalau sudah sekiranya dia sudah fit atau bisa dilihat birainya naik, tempel betina. Itu biasanya langsung gacor biasanya. Gitu ya. Berarti kalau untuk macet bunyi mungkin penanganannya seperti itu ya. Iya, nah ada lagi banyak juga teman-teman kecemania itu sempat, saya juga pernah dengar, makanya ini saya juga mencari narasumber untuk anis kembang itu karena banyak yang tanya bahwa anis kembang ini suka kadang rewel, itu tadi macet dan sebagainya ya, mungkin karena kendala trauma atau apapun itu waktu di lapangan ataupun di rumah ya, ketemu predator mungkin ya, hewan predator lain jadi trauma kan macet istilah gitu. Penanganannya seperti itu ya mungkin. Kalau untuk yang birahi Pak, birahi atau over lah, OB lah gitu, over birahi. Kalau birahi sewajarnya mungkin malah dia malah pas enak-enaknya bunyi ya, kerja enak itu di lapangan ya. Atau ngebos itu. Ya ngebos ya. Itu kan banyak. Ya di sini memang banyak kita jumpai untuk jenis anis itu ngebos itu ya. Bukannya over birahi sebenarnya. Kalau over birahi kalau dikawinkan otomatis ketika tersalurkan kan dia akan netral ya. Tapi terkadang ketika itu pun dilakukan dia masih dikatakan over birahi, tapi menurut saya itu sebenarnya ngebos. Jadi memang dia ngebos itu burung ketika bunyi lihat orang dia langsung turun macet, atau ketika burung bunyi lihat yang rawat dia langsung macet turun dari dangkringan. Nah itu biasanya itu tuh karena terlalu dimanja atau sering digoda, itu juga berpengaruh juga. Nah untuk antisipasi kita terkadang kita kasih kagetan diget itu loh. Ya dikagetin gitu. Kaget itu bisa dengan menggunakan botol aqua bekas atau botol air mineral bekas lah gitu. Itu bisa didekatkan lalu ditekan. Jegrek. Nah, itu ya biar ada suara kagetan gitu ya. Terapi ya. Cuman memang agak susah itu untuk ngebos, itu memang agak susah. Nah bisa jadi itu kita juduin. Gitu. Ya, juduin nanti biar dia benar-benar sudah soalnya tidak secepat untuk seperti memberikan telapak tangan kalau penanganan ngebos itu proses. Jadi terapi. Prosesnya ada terapi ya, agak lama juga ya mungkin ya. Namanya terapi otomatis di situ kan butuh proses. Tidak instan gitu ya istilahnya. Jadi antaranya kalau dengan kiat ya seperti itu tadi digetkan, kemudian tetap pengembunan juga, semua burung saya kira juga dia main pengembunan, baik yang ketika penangannya dia itu burung macet atau burung OB, itu bisa dilakukan dengan pengembunan. Kemudian yang kedua tadi penanganan ketika OB tadi bisa dengan dijodohin, kasih betina, udah biar dia sama betinanya biar sepuasnya. Gitu. Tapi tidak usah ditajet. Beberapa hari nanti kita ambil, itu enggak semapane ya. Ya kalau belum mapan udah biar sama betinanya sekalian, kalau bisa produksi ya hitung-hitung itu buat bonus buat kita kan gitu toh. Nah ngomong-ngomong masalah produksi ini, otomatis kan jenengan di sini sebagai penghobi, terus seneng lomba juga, dan juga jenengan di sini otomatis kan breeding juga ya Pak untuk anis kembang, mungkin ada murai batu juga. Kalau untuk breeding sendiri anis kembang itu untuk jantan dan betina itu dipatok umur nggak minimalnya? Kalau untuk umur sebenarnya tidak ya, relatif juga, karena ada yang usia masih PAUD, usia masih muda, belia lah istilah gitu ya. Masih bulu, masih trotol alias PAUD, itu ketika dia sudah birahi itu bisa dijodohi. Gitu ya. Masalah seperti halnya pancasona. Pancasona itu saya buat main bulu masih trotol utuh, masih penuh, jadi masih bulu coklat masih trotol. Kemudian saya buat main, dia juga prestasi sampai usia 7-8 bulan itu kan harusnya kan dia
mabung. Tapi karena gacor dari trotol menjadikan burung itu susah mabung. Oh, gitu ya. Karena dia kan gacor terus. Gacor terus ya. Dia tidak malah susah untuk mabungnya. Nggak mau ngurak, nggak mau mabung. Nggak mau ngurak lah. Kita antisipasi kalau burung itu gacor terus, itu kan dia semakin susah untuk mabung. Nah, ketika burung itu macet atau berhenti bunyi, dia bisa konsentrasi untuk ganti bulu untuk mabung. Kemudian itulah Panasona saya jodohin dari usia belia itu kurang lebih antara 6-7 bulan mungkin. Harusnya itu usia 4-5 bulan itu dia sudah mulai proses ganti bulu. Nanti usia 7-8 bulan dia sudah pakai baju baru. Tapi karena dari trotol sudah gacor sampai usia 5 bulan itu dia masih bulunya masih utuh. Untuk trotol itu coklat. Tapi berpengaruh nggak Pak itu kalau misalkan usia masih sangat belia, masih muda sekali lah, ibaratnya belum lepas trotol atau gimana sudah birahi, dikawinkan misalkan ini bertelur misalkan gitu ya. Kira-kira berpengaruh nggak dengan ininya, kualitasnya dan sebagainya gitu? Itu kalau menurut saya ini ya bisa kemantepan orangnya. Tapi kalau saya tetap prinsip zaman dulu ketika manusia itu menikah itu usianya muda-muda. Toh anaknya sehat-sehat pada waktu itu. Kan gitu. Lah kita kembalikan aja. Hewan ketika di alam liar sana, ketika dia sudah birahi kan nggak mungkin mau nyari jodoh atau mau kawin nunggu usianya tua dulu. Begitu dia birahi otomatis dia nyari pasangan. Naluri berarti. Naluri ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak begitu masalah, hanya kemantapan saya. Karena apa? Panasona saya breeding dari trotol ya hasilnya bagus. Kemudian Zulfikar dari muda saya breeding, anaknya juga bagus, juara nasional juga. Nah, berarti di sini ketika orang itu mau menjadikan burung tersebut itu sebagai indukan, ketika muda dia takut, lah itu karena sugesti dia. Gitu. Kemudian ketika harus nunggu usianya tua, itu ya karena sugesti dia. Menurutnya dia begitu. Tapi kalau saya prinsip dulu manusia aja ketika menikah dia rata-rata usia bahkan 15 tahun, tidak harus 17 tahun ke atasan gitu. Toh keluar anaknya juga zaman dulu kuat-kuat sehat kan gitu, juga pintar-pintar kan. Gitu. Jadi pada intinya kalau menurut saya itu nggak begitu menjadi faktor utama ya. Nggak begitu menjadi ini. Nanti kalau masih muda anaknya nanti kualitasnya kurang atau apa itu mungkin ya bisa jadi ketika orang pas melakukan itu kebetulan pas kurang bagus, kemudian dia mengambil kesimpulan seperti itu, wah masih muda kurang bagus kan itu. Kalau untuk rawatannya sendiri di saat sedang di kandang breeding itu rawatannya ribet atau enggak Pak? Kalau untuk di kandang breeding itu sebenarnya malah mudah. Malah mudah ya, lebih enak ya seperti di alam liar gitu ya. Iya, karena ketika di sangkar breeding, terutama di sangkar permanen, kita nggak perlu ngeluarin, nggak perlu jemur, nggak perlu bersihin. Yang penting di situ tempat makan ready, tempat minum sama mandi ready, udah tinggal kita ngejok pagi jok atau ya itu tadi nggak ada waktu yang terikat harus waktunya sekian jamnya sekian, nggak perlu. Ketika kita mau berangkat kerja pagi udah pagi aja kasih makan, terutama kalau untuk anis kembang berarti ketika di sini kandang breeding berarti harus menu utama cacing, tinggal kasih cacing sama kasih cacing tanah ya. Iya cacing tanah sama dikasih jangkrik mungkin itu bisa tambahan itu udah, habis itu tinggal kerja, nanti sorenya baru nanti bisa diganti air tempat mandinya, tinggal jok, nanti dia udah mandi sendiri, biasanya sore mandi biasanya. Berarti cacingnya itu hidup-hidup langsung masukkan gitu ya? Hidup masukkan aja, dikira-kira untuk cacing sebenarnya lebih bagus. Begitu ya? Ya untuk produksi, tapi nanti kalau sudah produksi kita stop aja cacingnya. Oh gitu ya? Kalau mau ngasih ya cuma beberapa ekor aja, bisa 2 atau 3 ekor cukup. Nanti kasih jangkrik aja. Soalnya kalau untuk cacing itu sebenarnya kan untuk memacu birainya, kemudian untuk menjadikan betinnya tadi itu mau bertelur. Mau bertelur gitu. Iya itu. Berarti termasuk tambahan suplemen makanan juga ya Pak? Itu faktor utama kalau untuk cacingnya itu faktor utama. Kalau furnya ada dikasih juga?
For kasih, tetap kasih. Tetap Ya, kasih, ya. biasanya cuman kalau di situ nanti ada masa-masa produksi itu kan cacingnya banyak stoknya di tempat untuk tempat cacingnya itu kan selalu ready lah, itu biasanya pornya nggak dimakan. Gitu ya. Nah, jadi dia makannya nalurinya memang karena naluri alamnya dia itu memang cacing, otomatis ketika ada cacing ya dimakan cacing terus. Iya. Nah, itu nanti biasanya jantannya itu akan nyuapin ke betinanya terus. Nah, begitu nanti sudah mau bertelur, udah kita kurangi stop cacingnya sampai bertelur baru kita stop. Atau ketika mau dikasih bisa 2 atau 3 ekor. Cuman kalau saya kadang malah saya nggak tak kasih kalau sudah menurut, saya nggak main cacing. Ya, kalau ada ada sisa atau dulu kan banyak ya, ada banyak sekali. Jadi kan cacing saya buat untuk yang lain. Siapa mainnya paling jangkrik, itu pun kadang enggak. Jadi kalau di kandang permanen itu ketika sudah telur udah paling ketika mau saya kasih jangkrik ya saya kasih, kalau enggak ya enggak tak kasih, kalau pengen tak kasih cacing ya kasih, kalau enggak ya enggak gitu. Yang penting pornya ready, itu aja. Kalau untuk apa ya, masa usia telur itu dari mulai telur sampai menetas itu berapa hari Pak? Kalau untuk anis kembang itu? Untuk idealnya biasanya 2 minggu. Idealnya 2 minggu. 2 minggu sudah menetas. Ya, itu sudah menetas. Maksimal telurnya berapa Pak? Itu bisa Kuat berapa telur? Bisa 4. Bisa 4 kuat ya. Jadi kurang lebihnya kan 3. 3. Biasanya seringnya kan 3 kurang lebihnya. Jadi bisa 2, bisa 3 bisa 4 gitu ya. Itu 4 itu udah termasuk banyak itu. Kalau dari mulai menetas sampai pengambilan ya mungkin pemasangan ring sudah mungkin dari mulai 0 hari sampai berapa hari itu, terus masih dirawat di sangkar ternak breeding itu dicabutnya itu berapa hari Pak kira-kira? Biasanya jenengan. Nah, di sini kita lihat induknya. Kalau induknya itu gemati, induknya sayang itu dengan anaknya, itulah istilahnya bisa. Seperti saya, seperti Om Aji sayang pada anaknya, kan gitu. Nggak nakali anaknya, otomatis kan ya biarin sampai besar kan itu. Tapi ada kalanya ketika burung itu dia nakal sama anaknya. Faktornya akal di sini ada beberapa macam. Bisa karena dia birahi. Ya. Ketika dia birahi, dia kan pengen menyalurkan birahinya. Otomatis dengan kawin kan. Tapi ketika betinanya di situ ada anaknya atau lagi angkrem, kan nggak mau betinanya. Dan nanti ketika nelur ya buang telurnya, atau ketika ada anaknya dibuang anaknya. Dia betinanya tadi kan mau birahi lagi. Nah, itu kalau kita temui semacam itu, gelagat kok anak baru beberapa hari, 1-2 hari bahkan baru netas sudah dibuang, sudah kita ambil aja. Oh gitu ya. Kita ambil, kita pakai inkubator, kita loh sendiri. Tapi semisal kok lancar-lancar saja, biarkan dulu, tidak apa-apa gitu. Itu kita ambil kurang lebih antara 8 hari itu lebih aman. 8 hari. 8 hari sudah ditaruh lagi di inkubator itu aman ya. Itu seandainya mau diloloh di sangkar gantung, itu dikasih lampu, kasih kerodong saja udah aman. Makanan utamanya lolohnya cacing dulu itu Pak, atau kalau usia 8 hari, kurang lebih 8 hari ya, jadi bisa 9 hari, bisa 1 hari, itu pakai fur sama kerodong saja udah aman. Udah aman ya, disuapin gitu ya. Berarti diencairin dulu ya, mungkin seperti bubur gitu ya. Iya, jadi nanti kerotonya itu dibersihin, kemudian tinggal ke ini telurnya aja, kasih campur fur sedikit, diaduk, kemudian diloloh itu udah bagus tuh. Selain dia hangat, pencernaan sudah bagus. Tapi kalau ada cacing ya lebih bagus lagi, karena kan dia memang nalurinya kan ke cacing. Nggak seret, ketika nular nggak seret. Berarti dari breeding tadi sudah, mungkin nanti saya juga mau liput sedikit lah video-video di breedingnya seperti apa, nanti kita ambil cuplikannya sedikit untuk biar netizen ini Kicomania ini juga tahu pakai sangkar ternak breeding atau sangkar gantung pun, jadi bisa dibedakan juga. Kalau nggak harus pakai kita sedia lahan yang besar dan ini enggak mungkin ya. Biasanya kan kadang ukurannya kadang berapa, tinggi berapa, lebar berapa kan. Biasanya kan pada tanya seperti itu ya.
pada dasarnya kalau di sangkar gantung aja bisa, apalagi ketika di sangkar yang besar kan gitu. Nah, sangkar yang kecil aja bisa, berarti di sangkar yang lebih besar lagi kan bisa. bisa. Gitu. Jadi di sini untuk ukuran sebenarnya nggak ada patokan ukuran berapa, nggak ada patokan. Oh iya Pak, mau tanya lagi satu lagi. Kalau untuk murai batu kan kadang-kadang ada yang bisa dipoligami, labet juga bisa ya. Kemarin saya mungkin sudah ada bahasan di podcast saya sebelumnya atau mungkin nanti. Nah, ini kalau anis kembang itu kira-kira bisa nggak itu dipoligami? Bisa juga ya. Bisa. Anis kembang itu ketika jantan dia itu bagus dan nggak galak, satu jantan bisa gilir 3 betina, 4 betina nggak masalah. Berarti naluri hampir sama ya semua ya, seperti itu. Jadi ketika habis dijodohin kemudian betina tadi nelur, kita ambil jantannya ngebut. Itu bagusnya kita diamkan dulu 1 hari 2 hari biar dia gacor dulu. Setelah gacor baru masukin ke betina yang lain yang siap. Itu seterusnya. Kalau untuk makanan pokoknya selain fur, cacing, jangkrik dan lainnya, mungkin ada tambahan apa lagi kira-kira? Paling kasih buah aja. Buah, itu ya? aja nggak harus. Buahnya apa aja Mbak? Bisa pepaya, bisa pisang, bisa pir, bisa apel, tapi kan yang banyak dijumpai di masyarakat itu dan harganya juga agak murah ya. Itu kan pisang sama pepaya itu pepaya, ya. Kan itu. Kalau pir kan atau apel agak mahalan sedikit lah ya. Mending buat yang punya. Makanannya lebih enak. Iya. Ya, burungnya malah ya. Jadi mending buat yang punya kalau gitu kan. Oke. Apalagi yang perlu dibahas ya? Mungkin sepertinya tadi pemilihan materi, ciri fisik dan sebagainya untuk burung perawatan, terus perawatan lomba sudah ya, breeding sudah jelaskan juga. Ya mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke kandang ternak untuk kita lihat seperti apa sih prosesnya jenengan menternak ini ya, membreeding burung anis kembang ini. Kandangnya seperti kita apa? Lihat kandangnya seperti apa ya. Gimana kan itu ya? Iya. Dan mungkin nanti juga jenengan juga banyak trotolan-trotolan yang mungkin bisa dipasarkan juga di kawan-kawan Kicomania. Mungkin nanti bisa kita jelaskan di klik kontak personnya ya nanti mungkin dari tadi Umara BF ya. Iya. Umara BF di Kota Salatiga. Nanti kontak personnya kita cantumkan juga di bawah. Oke, cukup sekian dengan Burung Kicau TV. See you next. Kita ke kandang. Oke.